Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Mari kita simak penjelasannya dengan seksama. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. 2. Menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kaum kafir Quraisy Mekah adalah penyembah berhala. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah pertama kali di kota ini. Banyak sekali tantangan dakwah dari kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW selalu menunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menyeru agar masyarakat Mekah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW kemudian memutuskan untuk berhijrah ke kota Madinah. Berikut sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Turunnya perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah. Kerasnya penolakan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Peristiwa Bai'at Aqobah atau Perjanjian Aqobah yang isinya kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, bermaksiat, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Permintaan masyarakat Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka. Janji masyarakat Madinah yang akan membantu Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tentu tidaklah mudah bagi Rasulullah SAW menempuh perjalanan hijrahnya karena kaum kafir Quraisy terus mengejarnya. Berikut kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW sejak berangkat sampai tiba di kota Madinah. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Situasi dan kondisi makin sulit bagi Rasulullah SAW di Mekah. Dengan pertimbangan yang matang, Rasulullah memerintahkan para sahabat dan pengikutnya untuk hijrah ke Yastrib pada rombongan pertama. Sementara itu, Rasulullah masih bertahan di Mekah bersama dua sahabatnya, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, serta keluarga untuk menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy. Banyak sahabat Nabi Muhammad yang berhijrah ke Madinah. Mereka berhasil menyebarkan ajaran tauhid di sana. Hal itu membuat kaum kafir Quraisy Mekah makin marah. Mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Para pemuda-pemuda yang tangguh kemudian ditugaskan mengepung rumah Nabi Muhammad. Allah menyampaikan rencana kafir kaum Quraisy tersebut kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau, dan para pemuda kafir merasa yakin bahwa Nabi Muhammad sedang tidur nyenyak. Mereka tidak menyadari jika Nabi Muhammad sudah keluar rumah. Allah menutup pandangan mereka. Kemudian para pemuda mendekati tempat tidur Nabi Muhammad dan bersiap-siap ingin mencelakai beliau. Alangkah terkejutnya para pemuda itu. Mereka tidak mendapati Nabi Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib.
para pemuda kafir pergi meninggalkan rumah Nabi Muhammad dengan perasaan kecewa dan sangat kesal. Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Selanjutnya, Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya ke rumah Abu Bakar. Beliau mengajak Abu Bakar untuk berhijrah. Rasulullah berkata, "Keluarkanlah siapapun yang ada di rumahmu," kata Abu Bakar. "Mereka adalah keluargamu juga, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Allah telah mengizinkan saya keluar." Abu Bakar berkata, "Saya yang akan menyertaimu, wahai Rasulullah," kata Rasulullah. "Ya." Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ambillah salah satu kendaraanku ini, demi bapak dan ibuku tebusanmu." Rasul berkata, "Dengan harga." Rasul memberi salah satu unta dari Abu Bakar. Awal perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar memulai perjalanannya mengambil jalur selatan Mekah yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman. Padahal jalur utaralah yang biasa digunakan menuju ke Madinah. Di perbatasan kota Mekah, Nabi Muhammad berhenti sejenak untuk mengungkapkan rasa cinta beliau kepada kota Mekah seraya memandang ke Ka'bah. Beliau mengatakan bahwa Mekah adalah sebaik-baiknya bumi Allah dan merupakan tempat yang paling dicintai Allah. Di dalam Gua Sur, di dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Abu Bakar terkadang berjalan di depan, terkadang di belakang Rasulullah. Abu Bakar melakukan hal tersebut untuk memastikan Rasulullah dalam kondisi selamat sampai di Madinah. Begitu juga saat sebelum memasuki Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam Gua Sur selama 3 hari. Setiap malam Abdullah, putra Abu Bakar, berkunjung ke sana untuk menyampaikan kabar di Makkah. Abdullah selalu kembali ke Makkah di waktu subuh agar tidak dicurigai oleh kaum kafir. Sementara Amir bin Fuhairah selalu menggunakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak Abdullah. Dia adalah hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Setiap malam Amir bin Fuhairah memerah susu kambing keberadaannya untuk diminum oleh Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Di pihak lain, para pemuka kaum kafir Quraisy di Mekah memberi tugas para pencari jejak untuk mencari Nabi Muhammad. Bagi yang menemukan Nabi Muhammad akan diberi hadiah 100 ekor unta. Setiap ada orang kafir Quraisy yang mendekati gua mencari Nabi Muhammad, Abu Bakar merasa sangat khawatir. Ia hanya bisa bertawakal kepada Allah. Sementara itu Nabi Muhammad makin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Beliau juga menenangkan Abu Bakar bahwa Allah selalu melindungi Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Perjalanan ke Madinah. Pada hari Senin tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Quraikid. Abdullah bin Quraikid adalah petunjuk jalan yang akan mengantar keduanya menuju Madinah. Tidak lupa ia juga membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Asma putri Abu Bakar datang untuk memberikan bekal perjalanan. Bekal itu akan digantung di unta, namun ternyata tidak ada tali untuk menggantungnya. Dengan sigap Asma langsung memotong ikat pinggangnya. Satu potong untuk mengikat bekal di unta dan yang satu digunakan untuk mengikat pinggangnya. Sejak saat itu Asma diberi gelar Zat An-Nitaqain yang artinya pengguna dua ikat pinggang. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah, melewati jalan-jalan yang tidak biasa ditemui oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Yastrib menjadi Madinah. Pada tanggal 23 September tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad
bersama Abu Bakar tiba di desa Quba. Mereka disambut dengan sangat hangat oleh masyarakat. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar tinggal di desa Quba selama 4 hari. Nabi Muhammad membangun Masjid Quba di sana. Pada hari Jumat, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, mereka melaksanakan sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Bersama rombongannya, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Yastrib. Kota Yastrib sejak hari Nabi Muhammad berubah namanya menjadi Madinatul Rasul, yang kemudian disingkat menjadi Al-Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Setibanya di kota Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan sangat meriah oleh masyarakat. Mereka melantunkan syair-syair pujian yang mengharukan. Semua menginginkan agar Nabi Muhammad tinggal di rumahnya. Pada akhirnya beliau bermukim di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul ke Madinah. Begitu pula istri Nabi, Saudah bin Zam'ah, bersama Fatimah dan Ummu Kulsum, putri-putri Nabi Muhammad. Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman mengasuh Nabi Muhammad di waktu kecil. Pada akhirnya orang-orang muslim yang hijrah dari Makkah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Adapun penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad setelah hijrah di Madinah disebut kaum Ansor. Demikianlah kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Semoga perjalanan hijrah Nabi tadi menginspirasi kita untuk selalu berjuang untuk agama Islam. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video dari awal sampai akhir penjelasan hidup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.